Baca Alkitab biasa, ini biasa. Alkitab ini. Nggak ada yang lain. Ini bahaya, Pak. Lawatan, ya Roh Kudus Pak, terakhir. saya mau kasih tahu Bapak ya, Pak. Itu pendeta Surabaya sambil berbahasa roh, sambil olala bebe loh, Pak. Jangan diserang karunia Roh Kudusnya. Ini inti yang saya sampaikan. Pak, itu dia lagi berbahasa roh, dia olala bebe Pak sama jemaatnya, Pak. Aduh Bapak gimana sih? Artinya bahasa rohnya itu palsu, Pak. Artinya itu karunia palsu. Saya lagi kasih tahu Bapak, itulah kesesatan, Pak. Itulah yang dikritisi, Pak. Jangan sesat juga pengajaran Pak Paul Sang. Patokan. Kalau semua orang pengalaman sendiri-sendiri, nanti orang kesurupan juga bilang kepenuhan Roh Kudus lagi ntar. Sebab pengajaran Anda lemah. Lemah dari mana? Dasarnya ada, Bapak. Dasarnya apa? Lemah, Pak. Kalau lemahnya di mana, Bapak? Dasarnya apa? Dasar saya dari firman Tuhan Yohanes 6 ayat 63. Bapak dasarnya apa? Firman Tuhan itu hidup, Dasarmu Pak. apa? Kok firman Tuhan hidup? Ini firman Tuhan yang hidup, Pak. Yohanes 6 ayat 63. Bapak dasarnya apa? Iya, karena Bapak mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus kok rema. Rema, ini bilang nih rema. Remaku adalah roh. Kalau Anda kepenuhan dengan rema, berarti Anda kepenuhan dengan roh. Tidak, beda. Kok tidak? Ini ayatnya begini kok beda gimana? Bapak tunjukkan ayatnya yang berbeda mana, Pak? Yang lain dengan saya yang mana? Tunjukkan ayatnya. Iya, rema Bapak, itu kalau ngomong harus pakai ayat di sini, Pak. Kalau enggak, Bapak sesat nanti. Bapak ini kisah 101 ayat 8. Tuhan, firman Tuhan kok enggak dibilang apa-apa. Loh ini loh, Pak. Bapak mau membela yang mana? Dasarnya Bapak. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kamu punya rema, kamu akan terima kuasa. Enggak, Pak Paul. Bertobat, Pak Paul. Kau bertobat. Bapak yang bertobat. Roma 10 ayat 17 berkata, firman iman datang dari pendengaran rema Kristus. Kalau kamu punya iman, kamu punya kuasa, Pak. Jangan lari. Jangan lari. Firman Tuhan bilang apa? Iman datang dari mana? Sekarang setiap iman datang dari mana? Saya tanya kok jangan lari bagaimana? Bapak sendiri yang ngarang-ngarang kok. Harus ngalami baptisan Roh Kudus, nggak bisa kalau enggak. Iya, baptisan Roh Kudus itu apa? Bapak kan baptisan Roh Kudus yang kan pilih yang begitu. Ada lawas 11. Pak Paul mau apa? Kalau itu dari Roh Kudus, Pak Paul mau apa? Nah, itu bukan dari Roh Kudus, Pak. Itu bukan Roh Kudus. Nyatanya sambil sandal lawas sambil olahraga bebe itu pendeta-pendeta. Ini penghujat. Kalau penghujat saya mati sekarang, Pak. Nyatanya saya nggak mati-mati sampai sekarang, Pak. Ya, remaku adalah roh. Ya, masa rohnya Yesus nggak kudus, Bapak gimana sih? Baptisan Roh Kudus itu peristiwa, bukan ada lawas 11. Semua kita punya buah, semua. Lo apanya? Kan saya sudah bilang Roh Kudus berkata kepada saya kalau Bapak tidak bertobat, Bapak akan masuk neraka loh, Pak. Iya, kalau Bapak juga tidak bertobat, Bapak masuk neraka juga. Sama. Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Ada satu fenomena yang menurut saya ini cukup membuat saya tertarik begitu. Jadi begini, saya pemerhati di media sosial, khususnya di YouTube. Nah, ada fenomena di mana orang-orang Kristen, hamba Tuhan juga boleh dikatakan begitu, yang suka menyerang, ya, suka menyesatkan begitu ya, dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan dengan karunia dan kuasa Roh Kudus. Ya, misalnya saya kasih contoh satu karunia mujizat atau karunia kesembuhan. Ya. Karunia kesembuhan, ada juga karunia bahasa roh misalnya. Beberapa teman Kristen, ya, hamba-hamba Tuhan bahkan itu menyerang, menuduh itu sesat, menuduh itu dari setan. Ya. Sehingga saya merasa terpanggil untuk menjelaskan ini. Maka saya membuat channel YouTube. Ya, walaupun Senin Kemis sih sebenarnya, karena kesibukan, karena pekerjaan begitu, dan banyak waktu juga saya harus belajar membuat konten YouTube-nya. Saya harus belajar 5-6 aplikasi hanya untuk membuat satu video YouTube, ya.
Dan sekarang bisa dilihat di YouTube saya, nama channelnya itu Makanan Rohani Sehat Channel, ya. Karena saya lihat ya sudah banyak yang tidak sehat nih sesama hamba Tuhan, terutama mereka yang menyerang karunia-karunia Roh Kudus. Nah, seperti saya dengar apa yang dijelaskan oleh Pastor Faulsang ini luar biasa ketika berdebat ya dengan orang-orang, ya dengan para sepupu, ya saya sebut ya karena tadi ada kawan yang mengatakan kalau pendeta gembala itu ngomongnya ya lembut-lembut begitu. Jadi saya katakan para sepupu. Ya, para sepupu ini seperti Pak Paulus yang katakan tadi, ya ketika mereka mau yang seperti itu langsung ke poin, ya si anu siapa yang nyunat atau disunat enggak, sudah bertemu enggak dengan Allahnya, jadi langsung KO begitu ya, tepar begitu. Nah, sekarang di intern kita Kristen, ya, saya seringkali akhirnya bertanya kepada para penyerang-penyerang, ya saya katakan para penentang tentang bahasa roh, para penentang karunia kesembuhan, dan lain sebagainya. Saya akhirnya bertanya dengan mereka, jika Anda mengatakan bahasa roh itu sesat, saya bertanya, oke, pengetahuan Anda, ya pemahaman teologi Anda, oke, Anda punya gelar teologi, tapi saya tanya, sudah dibaptis Roh Kudus apa belum? Nah, ketika mereka menjawab, itu tidak pernah tepat. Bahkan cenderung les, menghindar. Padahal Pastor Faulsang yang ya saya kasihi, yang saya lihat luar biasa dipakai Tuhan, bukankah setiap pemberita Injil, setiap hamba Tuhan, ya, sebelum memberitakan Injil, sebelum menjadi saksi Kristus kan harus dibaptis Roh Kudus. Setelah dibaptis Roh Kudus dan kuasa turun dalam hidupnya, kuasa Roh Kudus, ya, Roh Kudus turun atasnya atau kuasa kata Tuhan Yesus, ya kuasa dari tempat tinggi itu turun dalam hidupnya, sehingga memunculkan karunia-karunia Roh Kudus. Ya bahasa roh, ya kesembuhan, ya mengajar, ya bernubuat dan lain sebagainya. Jadi bagaimana menurut Pastor Faulsang, ya dan kawan-kawan di sini tentang fenomena seperti ini? Karena saya berpikir setiap orang asal mau ngomong saja di YouTube, ngomonglah. Asal mau comot sedikit ayat atau cuplik-cuplik video-video hamba Tuhan yang lain yang mengajarkan dengan benar, disampaikan dengan plesetan-plesetan. Mungkin karena tidak mengerti, mungkin karena mereka diajari oleh hamba Tuhan yang notabene belum dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga pengajarannya lemah, pengajarannya bisa diserongkan oleh setan, sehingga yang diajarkan adalah ajaran manusia. Oke, sebentar. Definisinya baptisan Roh Kudus itu bagaimana, Pak? Baptisan Roh Kudus, baptisan seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus. Ketika dia menunjuk kepada Tuhan Yesus, dia yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kemudian kalau kita lihat di Alkitab, di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kemudian kalau kita lihat ketika yang kisah Rasul 1 ayat 8 itu bagaimana, Pak? Oke, saya buka Alkitab dulu ya, Pak. Boleh. Ya. Supaya jelas ini, jadi supaya jangan sampai kayak tadi beda definisi ya. Kita cerita hal yang berbeda, jadi kita nggak ketemu. Betul, Pak Paul. Karena menurut saya starting point-nya untuk seorang saksi Kristus, terlebih yang mengajar kebenaran firman Tuhan, itu harus di sini. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya bacakan ya. Iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada tambahan, Pak Pastor Faulsang. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10. Ya. Kisah Para Rasul 10. Sebentar. Kisah Para Rasul 10. Saya cari ini. Ya. Dikatakan di sini seperti ini.
Ya, sebentar. Ketika Petrus berbicara kepada Kornelius, itu di Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berbicara demikian, sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus, kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ya. Kemudian kita lihat kejadian lagi atau peristiwa, maksud saya peristiwa di Kisah Para Rasul pasal 2. Ya. Itu judulnya Pentakosta. Saya bacakan ya, Pastor ya. Iya. Dari ayat 1-nya dulu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kalau orang-orang Pentakosta mengatakannya dulu itu kepenuhan Roh Kudus, ketuangan, dipenuhi Roh Kudus, dan menurut saya itu dibaptis oleh Roh Kudus, dan itulah starting point-nya bagi setiap pemberita-pemberita Injil, bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Tandanya apa Pak kalau sudah penuh Roh Kudus, Pak? Gimana? Tandanya apa kalau penuh Roh Kudus itu? Tanda seseorang yang penuh Roh Kudus, dia akan memiliki kuasa, kuasa dulu, dia akan memiliki kuasa dalam pelayanan, dan yang kedua, karunia-karunia Roh Kudus akan muncul. Misalnya misalnya dia punya karunia bernubuat, dia punya karunia berbahasa roh, dia punya karunia menafsirkan bahasa roh, dia punya karunia kesembuhan. Stop. Nah, ini yang dikritik oleh para seperti orang-orang reform itu sebenarnya nggak salah, Pak. Saya ditabiskan jadi pendeta pertama kali di gereja karismatik ya, dan sekarang waktu saya mau berangkat dari Indonesia saya sudah bergabung dengan gereja karismatik yang lain ya, saya nggak perlu sebutkan namanya. Jadi, tapi saya pendeta resmi yaitu TV1 tahu tuh alamater saya ya, sinode saya. Kemudian saya di sini juga mendirikan sebuah gereja persekutuan doa. Saya percaya dengan baptisan Roh Kudus. Tetapi begini Pak, yang dikritisi oleh orang-orang reform, contohnya yang paling sering kan Pak Stephen Tong ya. Sebetulnya bagus Pak. Sebetulnya bagus. Karena begini Pak, tadi yang Bapak bilang, inilah tanda-tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Satu, mereka bernubuat. Nah masalahnya Pak, di gereja, ya, Insinyur Niko saja nubuatannya sering meleset loh, Pak. Oke. Pak Paul stop di situ ya. Iya, jadi gini loh Pak, bagaimana kita bisa bilang kalau Insinyur Niko penuh dengan Roh Kudus? Itu yang satu, yang pertama itu. Ya, itulah sebabnya dikritisi. Benny Hinn itu nubuatannya meleset terus loh, Pak. Ya, dan banyak sekali pendeta-pendeta yang katanya penuh Roh Kudus, nubuatannya meleset semua Pak, bolak-balik Pak. Oke. Repot Pak. Nah, saya jelaskan di sini. Saya coba bagi di sini ya. Nah, sebenarnya ketika orang menerima karunia-karunia Roh Kudus, mereka perlu dewasa dalam menggunakan karunia itu, karena apabila mereka belum dewasa, makanya hal itu bisa kelihatan tidak sempurna. Insinyur Niko ini, itu sudah panutannya banyak orang Kristen loh Pak. Tidak patokan. Nah sekarang siapa misalnya? Banyak Pak, nggak cuma Insinyur Niko saja Pak. Tiberias itu Pak Pariaji juga nubuatannya meleset. Pak Yakub Nahua itu nubuatannya meleset terus Pak. Dia bilang nanti yang jadi presiden nanti Prabowo kemarin itu kan dua pemilu yang lalu. Ternyata Jokowi kan. Nah terus itu pendeta-pendeta di Amerika itu semua bernubuat Donald Trump presiden, nggak taunya kan Joe Biden kan. Nah itu kan jadi gimana tuh? Itu apa itu Roh Kudus? Bukan kan? Masa Roh Kudus meleset kan nggak mungkin kan? Nah itu yang dikritisi oleh Pak Stephen Tong, Pak. Ya, tidak mungkin meleset Roh Kudus. Tetapi yang saya lihat, orang-orang yang memiliki karunia ini seringkali melesetnya karena mereka mendahului Tuhan.
melampaui Tuhan. Tapi lebih Artinya, banyak melesetnya daripada enggaknya, Pak. Artinya, ya betul. artinya Betul. dia bukan penuh Roh Kudus. Betul. Jadi begini Pak Paul, yang saya maksudkan adalah begini. Lepas Bentar. dari sempurna dan Iya, saya tidak tahu maksudnya, Pak. Cuman ini kan gini, Pak. Stephen Tong itu tidak anti Roh Kudus. Dia hanya mengkritisi orang-orang yang mengaku penuh Roh Kudus, lalu meleset terus nubuatannya. Ya kayak Benny Hinn ya. Terus orang-orang katanya penuh Roh Kudus, terus bilang ini kesembuhan kan, enggak akan dipenuhi kesembuhan. Stephen Tong percaya dengan mujizat kesembuhan loh. Stephen Tong percaya, Pak. Dan banyak orang-orang itu juga percaya ya. Nah, terus tetapi masalahnya kemudian 1.000 yang datang yang 1.000 sakit datang yang sembuh cuma 2. Itu bukan mujizat, Pak. Itu random acak dapat nemu, Pak. Kebenaran. Artinya bisa juga sugestinya dia, ya kan? begini. Dan kemudian orang terhipnotis dengan itu. Nah, itu dikritik, Pak. Kita harus kritik itu, Pak. Kita harus jeli, Pak. Kita harus kritis, Pak, dengan itu. Ya, Ketiga, Pak. Ketika Anda kita diberikan roh untuk diberi Tuhan karunia kuasa untuk menguji segala roh, bukan? Iya, berarti kan Benny Hinn, Nico, Gilbert, Tiberias, Yakub Nahuai, Andi Simon, berarti kan palsu semua. Tony Daud, berarti kan palsu semua. Nah, itu yang dikritisi, Pak. Tidak palsu, Pak. Ya, palsu lah, Pak. Kalau meleset kan palsu. Gimana, Pak? Tidak meleset palsu. tuh, Pak. Kalau meleset masa enggak palsu, Pak? Meleset kok, Pak. Boleh, tapi mereka tidak palsu. Palsu, Pak. Nah, namanya nabi palsu. Nah, Bapak nanti baca di kejadian di dalam baca di dalam Ulangan 18, nabi yang nubuatannya palsu, nubuatannya itu terjadi, itu harus dirajam pakai batu, Pak. Tidak palsu, Pak. Loh, palsu, Pak. Mau enggak terjadi kok, Pak. Merekanya kedagingannya mungkin yang meleset, Pak. Mau kedagingannya, mau nafsunya, mau kedagingannya, Pak. Ulangan 18 berkata, seorang yang mengaku dirinya nabi, seorang yang bernubuat demi namaku, lalu nubuatannya tidak terjadi, orang itu harus dirajam dengan batu, Pak. Oke. Ini dengarkan dulu. Itu yang dikritisi, Pak. Arah yang mau saya sampaikan tuh begini. Nah, nanti Pak, sebentar, Pak. Yang tadi kan saya sudah dengerin Bapak, sekarang gantian. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Tadi saya sudah dengerin Bapak, udah cukup lama. Saya ngerti Bapak maksud, tapi saya setuju dengan Stephen Tong. Saya baptisan Roh Kudus, Pak. Ya, saya dibantu. Karena ini kan kita yang nonton orang 1.500. Nanti kan kita ditonton oleh orang banyak, Pak. Ya, supaya dan ini kan adalah kelasnya saya. Ini adalah koinonia yang saya pimpin. Saya nggak mau nanti jemaat yang murid-murid yang saya pimpin ini nanti salah. Ya, saya harus menjelaskan. Salahnya di mana, Pak Paul? Salah, kalau nubuatan tidak terjadi itu orangnya harus dirajam pakai batu, Pak. Ulangan 18 sudah bersabda demikian, Pak. Persentase salahnya berapa? Oh, banyak sekali. Niko tuh bolak-balik nubuatan meleset semua, Pak. Kok presentasinya banyak 90% salah, Pak. Oke, nubuatnya salah. Tapi semua nubuatan di gereja 90% salah, Pak. Di nubuatan di gereja karismatik, Pak. Loh, saya kan pendeta gereja karismatik, Pak. Ya. Kok udah bisa gimana? Saya kan pendeta gereja karismatik, saya dengar sendiri nubuatannya. Niko kemarin mengingat corona, nggak terjadi ya kan? Ya kan ini Tuhan berkata bahwa corona harus dilawan dengan bahasa roh. Nggak taunya pendeta malah yang pendeta-pendetanya Niko yang di Bandung malah mati. Pendeta sama wakilnya. Tidak alkitabiah. Corona dilawan dengan bahasa roh, tidak alkitabiah, bukan. Itu yang ngomong Niko dia bernubuat Tuhan berkata kepada saya loh, Pak. Itu personalnya. Berarti Tuhannya palsu, Pak. Nah, itu makanya, Pak. Itu yang dikritisi oleh Stephen Tong, Pak. Bukan Roh Kudusnya, Pak. Iya, tapi kan tidak boleh pukul rata kritisi. Loh, masalahnya 90 dari 100 pendeta kayak gitu, Pak. Kok enggak bagaimana? Saya kan orang Kristen, Pak. Saya kan pendeta. Pak, saya pendeta dari tahun 99, Pak. Saya ditabiskan tahun 1999, Pak. Bulan April, Pak. Saya masih ingat. Ya, hati-hati bisa menghujat Roh Kudus nanti. Menghujat Roh Kudus itu seperti apa, Pak? Saya ceritakan. Tunggu dulu gantian kita bicara. Kalau Stephen Tong itu menghujat Roh Kudus, pasti langsung mati, Pak. Nyatanya masih hidup sampai sekarang loh, Pak. Tidak bicara Stephen Tong. Makanya saya sekarang Bapak dengarkan dari tadi saya sudah dengar Bapak ngomong, sekarang gantian saya ngomong, ya. Dengar ya. Ayo, silakan. Bahasa roh. Bolehkah Anda berbahasa roh kalau tidak ada yang menafsirkan? Boleh. Mana bisa, Pak? Dengar dulu, saya kasih jawab. Ayatnya sudah bilang nggak boleh, Pak. Jangan berbahasa roh kalau tidak ada yang menafsirkan. Bapak gimana sih?
Jangan Bapak jangan melampaui yang tertulis, nanti Bapak ngarang lagi sendiri. Nah, itulah kesesatan Bapak di situ. Yang mana yang dilampaui? Tulisan yang mana? Loh, Paulus berkata Pak dengan hikmat Roh Kudus, kalau kamu berbahasa roh, hendaklah ada yang menafsirkan. Kalau enggak nanti kamu dicap orang gila. Yang tidak menafsir dia berdiam. Jangan larang orang bahasa roh. Ada Pak, ayatnya bunyinya begitu, saya tunjukkan Pak ayatnya Pak. Jadi kalau dia menafsirkan jangan berbahasa roh. Karena kamu akan dianggap orang gila. Paulus bilang begitu, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa ayatnya bilang begitu loh, Pak. Kok nggak bisa bagaimana sih? Yang diam itu yang menafsir. Kalau dia nggak bisa nafsir, dia diam. Salah, Bapak. Bapak bacanya gimana sih cara bacanya? Bapak cara baca Alkitabnya gimana sih? Baca Alkitab biasa. Ini biasa. Alkitab ini. Nggak ada yang lain. Ini bahaya Pak, lawatan ya Roh Kudus. Pak, saya mau kasih tahu Bapak ya Pak, itu pendeta Surabaya sambil berbahasa roh sambil olala bebe loh Pak. Jangan diserang karunia Roh Kudusnya. Ini inti yang saya sampaikan. Pak, itu dia lagi berbahasa roh, dia olala bebe Pak sama jemaatnya Pak. Aduh Bapak gimana sih? Artinya bahasa rohnya itu palsu Pak. Artinya itu karunia palsu. Saya lagi kasih tahu Bapak, itulah kesesatan Pak. Saya negor Pak yang dikritisi, Pak. Jangan sesat juga pengajaran Pak Paul Sang. Pak, Bapak sedang sesat karena Bapak berbahasa roh tanpa ada yang menafsirkan. Bapak berkata nubuatan palsu itu nggak apa-apa. Mana bisa Pak nubuatan palsu nggak apa-apa? Dirajam pakai batu Pak kalau nubuatan palsu Pak. Nggak boleh Pak. Bapak bernubuat palsu itu harus dirajam pakai batu Pak. Bapak sudah paham. Apanya yang nggak paham? Itu udah jelas. Aduh, Bapak ini gimana sih? Bapak nggak baca Alkitab ya? Bapak jangan cepat menyimpulkan. Saya masih ngomong dipotong. Oh, kan giliran saya ngomong. Tadi kan sudah saya kasih kesempatan Bapak buat ngomong. Bapak sekarang dengarkan dulu. Saya lagi ngomong, Bapak yang potong ini namanya. Bapak tadi ngomong berapa? 10 menit, 15 menit. Saya nggak saya potong, saya diam, saya dengarkan. Sekarang saya ngomong, Bapak potong terus. Intinya kan Bapak kan nggak, intinya kan Bapak tidak mau, intinya Bapak kan memang Bapak mau ngomong sendiri kan. Ini zoomnya saya Pak. Ini aturan saya, Pak. Bapak ini mau ngomong, apa Bapak ini mau ngajarin saya, atau mau diskusi? Bapak nanya, menurut Pak Paulus Sang gimana? Saya jawab. Ketika saya jawab, Bapak potong. Maunya apa-apaan sama saya, coba? Saya lagi ngomong, Bapak potong. Bapak kan nanya, menurut Pastor Paulus Sang bagaimana? Saya jawab. Ketika saya jawab, Bapak potong terus. Kalau jawab ya gantian dong. Loh kok gantian? Bapak tadi ngomong sudah 10 menit, saya baru 2 menit ngomong, Pak. Nanti dulu. Saya selesaikan dulu, saya kasih tahu dulu. Ya. Gimana sih Bapak ini? Jawab enggak, gantian, Pak. Kan Bapak nanya pendapat saya bagaimana. Tidak menjawab. Saya siap Nanti Pak, saya belum selesai, Pak. Saya tunjukkan dulu semuanya ke Bapak nih supaya Bapak itu jangan Bapak itu jangan melampaui yang tertulis, Pak. Satu pertanyaan itu jangan melampaui yang tertulis, Pak. Satu saja pertanyaan ayatnya, ya. Oh, nggak usah satu-satu, Pak. Itu saya kan kasih tahu tentang Roh Kudus, kok satu-satu gimana? Saya tunjukkan 3 tentang nubuatan, tentang kesembuhan, tentang bahasa roh. Itulah yang dikritik oleh para pendeta-pendeta ini, Pak. Termasuk saya mengkritik itu, Pak. Saya berbahasa roh, loh, Pak. Iya, dengar dulu. Tenang dulu, nggak apa-apa. Makanya dengarkan Pak, dengarkan dulu. Bapak itu dengarkan dulu orang ngomong, ya. Baru nanti Bapak. Nggak bisa. Oh, nggak bisa bagaimana? Namanya Bapak tidak maunya didengarin, nggak mau dengerin orang itu. Alkitab berkata, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat untuk bicara. Iya, itu bergantian. Bapak? Pak Gimana? Langsung... Kok belum selesai? Saya yang belum selesai, Bapak potong saya. Tadi kan Bapak bilang menurut Pastor Paulus Sang bagaimana? Nah, saya jawab, jangan dipotong, Pak. Gimana sih Bapak ini nih? Bapak ini mau ngajarin saya, apa mau minta pendapat saya? Saya minta pendapat ia mau ngajarin. Nah, iya minta pendapat saya. Saya minta pendapat ia mau ngajarin. Nah, iya saya jawab. Sekarang saya jawab, jangan dipotong dulu. Nanti murid-murid saya, murid-murid Yesus yang ada di Zoom saya ini tersesat nanti gara-gara Bapak ini. Ya, jangan dipotong. Nggak boleh dipotong kalau saya ngomong ya. Ini aturan di Zoom ini, Pak. Kalau saya lagi ngomong nggak boleh dipotong, Pak. Oke, gantian ya. Gantian. Iya, pasti gantian. Bapak ini nafsu amat sih. Nih, Pak. Baca ya 1 Korintus 14 ayat 26.
Baik, saya Jadi, baca. bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, pernyataan Allah, karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang harus ada seorang lain. Ulangi ya. Saya kasih biru. Jika ada berkata-kata dengan bahasa roh, 2 atau sebanyak-banyak 3 orang. Seorang demi seorang. Jangan semuanya bareng-bareng. Dan harus ada seorang menafsirkannya. Sekarang kalau di gereja Bapak, rame-rame Pak. Ya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan Jumat, hanya boleh berkata-kata pada dirinya sendiri. Jangan berbahasa roh, Pak. Paham Terus ya? habiskan. Itulah kesalahannya kalian gereja karismatik di situ. Habiskan. Sudah jelas, kalian masih langgar juga. Udah bilang harus. Jangan. Oke. Iya, Oke, jadi pertama, ya saya ulangi lagi. 1, Ya, mujizatnya aja banyak yang meleset. ya, Ya. terus. Ya, kedua, ya yang dibilang tadi apa tadi, nubuatan, 90% meleset semua. Bahasa rohnya saja sudah salah. Saya akan jelaskan nubuatan nanti ya untuk Pak Paul Sang. Jadi sudah salah semua, Pak. Bapak mau jelasin apa lagi nubuatannya Niko, nubuatannya Yakub Nahuwe, Tibarias sudah salah semua. Tony Daud, Gilbert sudah ngawur semua, Pak. Saya bernubuat di sini, Pak. Berkali-kali saya bernubuat dan semua yang saya nubuatin terjadi semua. Yang saya nubuatin di sini terjadi, Pak. Lalu yang mana yang Roh Kudus, mana yang bukan? Nubuatnya seperti apa? Saya bisa jelaskan di sini. Nggak akan bisa, coba aja. Oh bisa, oke. Baik. Baik. Pak Paul Sang, saya mau sampaikan sesuatu ya. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya minta petunjuk Tuhan di desa mana atau di tempat mana saya penginjilan, dan saya dapat pernyataan itu melalui mimpi, dan di desa itu saya pelayanan sampai sekarang. Tuhan tidak suruh saya ke kota. Lalu saya berani berkata kepada teman-teman di gereja, saya diutus Tuhan ke desa ini. Saya pelayanan. 13 tahun sampai sekarang saya pelayanan di situ. Kalau para pendeta yang Pak Paul sebut tadi, mereka salah dalam nubuat, kesalahan yang pertama, mereka melakukannya dengan kedagingan. Ya, bukan dalam tuntunan Roh Kudus. Oke, saya bertanya satu hal dengan Pak Paul Sang. Pak Paul Sang dibaptis Roh Kudus, pengalamannya seperti apa? Silakan. Apa yang Pak Paul Sang alami? Loh, saya dibaptis Roh Kudus, saya simpel sekali, Pak. Saya tahu saya dibaptis karena saya penuh dengan rema, Pak. Loh, kok ketawa gimana, Bapak nih? Salah. Bapak ngomong salah gimana? Bapak mau langgar firman Tuhan ya? Saya bacain ya, Pak. Nih, Pak, Bapak baca baik-baik. Bapak harus belajar. Bapak itu harus belajar firman Tuhan yang benar, Pak. Nih Pak, Yohanes 6 ayat 63, baca nih. Ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini bahasa aslinya, pneuma yang memberikan zoe, saka sama sekali tidak berguna. Remaku adalah pneuma dan zoe. Jadi rema itulah roh itu, Pak. Halo. Baptisan Roh Kudus itu sebuah pengalaman ilahi yang supranatural. Ya ini rema juga supranatural, Bapak. Gimana sih? Iya, tapi kan itu bukan merujuk ke baptisan Roh Kudus, Pak. Ini baptisan Roh Kudus, Pak. Ini jelas, Pak. Yesus berkata, remaku adalah roh. Lah, Bapak mau nyangkal gimana? Baptisnya bukan begitu. Bapak ngarang sendiri berarti. Kalau saya berdasarkan firman Tuhan, Bapak berdasarkan apa? Karangan kan? Dasarnya Bapak apa? Bapak ya, pada dasarnya itulah kesesatan Bapak, karena Bapak melampaui yang tertulis. Anda tidak mengetahui firman Allah. Ya, sampai sekarang berkata, kamu sesat sebab kamu tidak tahu kitab suci, dan kitab suci sudah bilang begini, Pak. Oke, tidak sesat, hanya tafsir. Pak. Yesus bilang kalau kamu tidak
kalau kamu tidak tahu kitab suci ini, kamu melampaui yang tertulis, kamu Jawab sesat, Pak. dulu, pengalamannya seperti apa terima baptisan Loh, Roh kok Kudus? pengalaman, Pak? Itu bukan pengalaman, Pak. Ini kata Tuhan Yesus, Pak. Pengalaman, saya mengalami. Loh, Bapak mengalami, saya mengalami juga. Kalau pengalaman nggak bisa diomong, Pak. Semua orang punya pengalaman sendiri-sendiri, nggak bisa buat patokan. Kalau semua orang pengalaman sendiri-sendiri, nanti orang kesurupan juga bilang kepenuhan Roh Kudus lagi ntar. Sebab pengajaran Anda lemah. Lemah dari mana? Dasarnya ada, Bapak. Dasarnya apa? Lemah, Pak. Loh, lemahnya di mana? Bapak dasarnya apa? Dasar saya dari firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 63. Bapak dasarnya apa? Firman Tuhan itu hidup, Dasarmu Pak. apa? Kok firman Tuhan hidup? Ini firman Tuhan yang hidup, Pak. Yohanes 6 ayat 63. Bapak dasarnya apa? Iya, karena Bapak mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus kok rema. Rema, ini bilang nih rema. Remaku adalah roh. Kalau Anda kepenuhan dengan rema, berarti Anda kepenuhan dengan roh. Tidak, beda. Kok tidak? Ini ayatnya begini kok beda gimana? Bapak tunjukkan ayatnya yang berbeda mana, Pak? Yang lain dengan saya yang mana? Tunjukkan ayatnya. Iya, rema Bapak itu kalau ngomong harus pakai ayat di sini, Pak. Kalau enggak Bapak sesat nanti. Pakai ayat. Kalau nggak pakai ayat, berarti Bapak ini pengajar sesat, Pak. Yang Bapak ajarkan bukan dari Tuhan Yesus, bukan dari Alkitab. Entah dari mana yang Bapak ajarkan. Ya mana ayatnya tunjukkan kepada saya bukain ayatnya di sini. Di mana ayat yang Bapak ajarkan tadi? Yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat 8 dulu. Kisah Rasul 1 ayat 8 nggak bilang apa-apa, Pak. Kisah Rasul 8 mau bilang apa, Bapak? Ini Kisah Rasul 1 ayat 8. Tuhan, firman Tuhan kok enggak dibilang apa-apa. Loh ini loh, Pak. Bapak mau membela yang mana? Dasarnya Bapak, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kamu punya rema, kamu akan terima kuasa. Enggak, Pak Paul. Bertobat, Pak Paul. Kok bertobat? Bapak yang bertobat. Roma 10 ayat 17 berkata, firman iman datang dari pendengaran rema Kristus. Kalau kamu punya iman, kamu punya kuasa, Pak. Iman datang dari rema Kristus, Pak. Roma 10 ayat 17. Bapak yang harus bertobat. Bapak yang harus bertobat, Pak. Ini ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, rujukannya adalah Roma 10 ayat 17, Pak. Iman datang, pisteo datangnya dari rema Kristo, Pak. Sehebat apapun ilmu teologi, nggak bisa menukarkan dengan yang namanya, ya, hal-hal yang ilahi. Kok yang ilahi Bapak ngarang lagi nih? Bapak ngomongnya pakai asumsi. Kalau saya ngomongnya pakai firman Tuhan, Pak. Nih Pak, Bapak baca tuh, Pak. Jadi pisteo datangnya dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Rema Kristus. Bukan, rema bukan baptisan Roh Kudus. Kok bukan baptisan Roh Kudus? Kalau Anda kepenuhan dengan rema, itulah kepenuhan roh. Tadi kan Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh, adalah pneuma. Memang pneumanya Yesus nggak kudus? Enggak, bukan baptisan itu. Bagaimana Bapak ini kalau ngomong harus pakai ayat kalau ngomong sama saya, Pak? Pakai ayat Kisah Rasul 1 ayat 8, Pak. Nah, tadi Kisah Rasul 1 ayat 8 kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ya, pengalaman orang itu kalau punya orang bisa nggak punya kuasa kalau nggak punya iman? yang dialami apa? Loh, Bapak kalau nggak punya iman bisa punya kuasa nggak? Nggak bisa, Pak. Nah, iya, iman datangnya dari mana? Ya. Jadi begini. Bapak jangan kalau begini, iman datangnya dari mana? Roma 10 ayat 17. Iman datang dari mana, Pak? Tidak mudah di framing. Pak, iman datang dari mana, Pak? Harus baptis Roh Kudus. Mana ada, Pak, iman datang dari baptis Roh Kudus? Iman datangnya dari rema Kristus tadi, Pak. Roma 10 ayat 17. Kita kalau ngomong pakai ayat, Pak, harus ada ayatnya, harus ada dasarnya, nggak boleh diasumsi begitu. Itulah kesesatnya kalian. Itulah salahnya kalian. Loh, Alkitabnya bilang apa, Bapak ngomongnya apa? Alkitabnya bilang, Bapak ngomongnya set nggak nyambung, Pak. Jaga sembung, makan golok. Jangan lari. Jangan lari. Firman Tuhan bilang apa? Iman datang dari mana? Sekarang setiap iman datang dari mana? Saya tanya kok jangan lari bagaimana? Bapak sendiri yang ngarang-ngarang kok. Harus ngalami baptisan Roh Kudus, nggak bisa kalau enggak. Iya, baptisan Roh Kudus itu apa? Bapak kan baptisan Roh Kudus yang kan pilih yang begitu. Ada lawas. Pak Paul mau apa? Kalau itu dari Roh Kudus, Pak Paul mau apa? Nah, itu bukan dari Roh Kudus, Pak. Itu bukan Roh Kudus. Nyatanya sambil sandal lawas sambil olah bebe itu pendeta-pendeta. Ini penghujat. Kalau penghujat saya mati sekarang, Pak. Nyatanya saya nggak mati sampai sekarang. Ya nanti ada waktunya. Nanti Pak, itu Ananias dan Safira itu menghujat Roh Kudus. Itu Herodes itu menghujat Roh Kudus langsung mati, Pak.
Itu Saya nggak bukan mati-mati nih Pak, karena saya tidak menghujat Roh Kudus. mereka Saya sedang mendustai, mengajari Bapak tentang kebenaran supaya bukan jangan sesat. menghujat Roh Kudus, tapi mereka Nangkep nggak? mendustai Kok Ananias dan mendustai? Safira Mana itu ada mendustai? Nggak ada. mendustai. Pak, mendustai itu menghujat Roh Kudus sama Pak. Menghujat itu ya seperti Bapak tadi mengolok-olok. Kok mengolok-olok? Pak Paul Saya tidak pikirkan mengolok-olok Roh dulu. Kudus, saya mengolok-olok dogmanya Bapak. Saya tidak Paul mengolok-olok Roh pikirkan. Kudus. Pak Paul Saya penuh Roh pikirkan Kudus, dulu. Pak. Saya dibaptis oleh Roh Kudus, Ketika Pak. orang Tetapi Roh mengalami Kudus saya dengan Roh Kudusnya versinya Bapak beda. Kalau orang Bapak Roh Kudusnya berbahasa sandal roh lawas, sandal lawas. Kalau Roh dan Kudusnya ada saya itu hina beda, Pak. dan hendak olok-olok itu ketika orang terima bahasa roh dari Roh Kudus, Anda olok-olok. Itu menghujat, Pak. Enggak, Pak. Saya tidak menghujat Roh Kudus, Pak. Saya mengolok-olok doanya. Saya Ya, menghujat oke. dogmanya Bapak. Bapak tidak Pengajaran Bapak yang menghujat. saya hujat, bukan Roh Ya, Kudusnya, Pak. Saya mengasih tahu Roh karena Kudus yang Bapak benar. belum paham. Karena Bapak belum paham, jadi Bapak belum menghujat. Yang mana, Pak? Oh, saya sudah paham sekali, Pak. Saya doktor teologi loh, Pak. Kok belum paham bagaimana, Bukan Bapak? suruh dokter. Bapak gimana sih? Bukan suruh Bapak saya dokter. kasih ayatnya, Bapak nggak percaya. Bapak malah Ini ngutip-ngutip suruh sendiri, dokter. ngutip ayat, Belajar tapi Bapak nggak tahu sambungannya kayak apa, malah ngalar kemana-mana. Nikodemus Jangan. juga pintar pengajar Israel, belajar sama Yesus. Harus lahir baru. Mana, Pak? Loh, Bapak Rabi Yahudi itu belajar sama saya, Pak. Ya enggak masalah, tapi perkara rohani bukan masalah intelektualitas manusia. Anda Loh, tahu, bukan masalah itu. Nah, Bapak bilang saya belum paham. Definisinya paham nggak paham apa? Bapak belum menjelaskan kepada saya bagaimana Bapak terima baptisan Roh Kudus. Kalau Loh, Bapak tidak bisa saya menerima rema, Pak. Saya menerima rema, lalu saya berbuah roh. Oke, Salahnya di mana? berarti Tandanya itu orang baptisan Roh Kudus apa? itulah pendapat atau pernyataan Pak Paul Sang, baptisan Roh Kudus itu terima rema, begitu ya? Mana Itu ayatnya, rema. Pak? Itu kan rema tadi juga jelas. Rohku, remaku adalah roh. Bukan kata saya, Pak. Kata Tuhan Yesus, Pak. Enak aja kata saya. Roh Kudus Itu peristiwa kata Tuhan Yesus, Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh. Ya, Masa rohnya Yesus nggak kudus, Bapak gimana sih? ya rapat takarawase. Baptisan Roh Kudus itu peristiwa, bukan Ada lawas amla. kan begini, Pak Paul. Itu kan nubuatan Nabi Yoel kan belum datang nih. Ya. Kenapa iblis itu pakai orang-orang Iya, Kristen nubuatannya Nabi Yoel yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Nubuatan Nabi Yoel yang mana? orang olok-olok kalau orang dapat bahasa roh, orang karunia kesembuhan gitu ya. Loh, nggak ada, itu bukan bahasa roh, Pak. Itu bukan bahasa roh, itu orang kesurupan, Pak. Sandal lawas lama-lama amblas. Kirara baso. Itu bagi orang yang tidak Bukan, diurapi. itu bukan bahasa roh, Pak. Bapak tadi sudah melanggar aturannya di dalam 1 Korintus 14. Bapak nggak boleh berbahasa roh kalau nggak ada yang menafsirkan. Begini. Nggak boleh, Bapak sudah melanggar. Bapak mau melanggar 1 Korintus 14 tadi. Kan udah dibilangin, jangan berbahasa roh kalau nggak ada yang menafsirkan. Bapak mau nekat, mau melanggar. Itu begini. Itu kan pelaksanaannya. Itu begini, bagaimana? Bapak mau melanggar, itu 1 Korintus 14 ayat 27. Kita kan bicara karunianya, kita bicara baptisan Roh Kudus. Ini Nah, itu loh. 1 Korintus 14 kan tadi kita bicara. Kalau ada yang berbahasa roh, maksimum 2-3 orang paling banyak dan itu pun bergantian. Bapak di gereja kan pasti bareng-bareng orang ramai. Lalu nggak ada yang ngerti semuanya. Lalu orang masuk bilang, oh ini orang gila, semua anak kesurupan. Salah. Pak Paul hanya lihat dari luar itu. Hanya lihat Kalau lihat dari luar saya, ini orang dari dalam, Pak. Saya pendeta dari gereja karismatik, Pak. Gimana Tapi sih Anda Bapak kan ini? dibaptis Roh Kudus gimana? Nggak Saya tahu dibaptis itu. Roh Kudus, saya dibaptis oleh Rema, Pak. Saya kepenuhan Rema, itulah namanya kepenuhan Roh Kudus. Oke, thank you Pak Paul Sang. Cukup aja dulu. Iya, itu ayatnya ada. Kalau saya ngomong ada ayatnya, kalau Bapak ngomong nggak ada ayatnya. Ayatnya bilang apa, Bapak ngomongnya apa. Terima kasih ya. Iya, Pak. makanya Pak, makanya saya bilang, Bapak kalau saya ngomong jangan dipotong. Gitu loh. Biarpun Bapak ngomong nggak tepat juga. Iya, nggak tepat, saya tunjukkan ayatnya. Bapak ngomong nggak tunjukkan ayatnya. Ayatnya bilang apa, Bapak ngomongnya apa. Ya. Sekarang semua hamba Tuhan yang menyerang karya Roh Kudus perlu bertobat. Stephen Tong, saya, dan beberapa pendeta itu tidak menyerang karya Roh Kudus. Kita nyerang pendetanya, Pak. Pendetanya ngawur, sesat, ngajari jemaatnya sesat. Ya, tapi kalau pendetanya termasuk ada Roh Bapak. Kudus, pakai dia. Termasuk Bapak. Iya. Iya, Bapak Kalau sesat. Bertobat, perhatikan, Bapak. Kalau saya sedang berbahasa roh, lalu Anda bilang saya sesat.
Sesat, Pak. Harus ada 1 Korintus 14 ayat 27 harus ada yang menafsirkan. Paul bahwa bahasa roh itu karunia dan karunia itu Aduh, Bapak ini masih mau ngelanggar 1 Korintus 14 ayat 7. Bukan itu. Kalau saya patokannya mah Alkitab aja, Pak. Nggak mau kemana-mana, Pak. Saya nggak mau ngalah-ngalah kayak Bapak, Pak. Bisa diperbaiki kalau salah, bisa diperbaiki. Tapi karunia itu ada, itu enggak dari setan. Pak, kalau saya mah simpel sekali, Pak. Satu, ini nih, Pak. Ya, jika ada orang berkata-kata dengan bahasa roh, ya 2 atau 3 sebanyak, maksimal 3 orang aja, seorang demi seorang. Jangan bareng-bareng. Dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. Kalau nggak ada yang menafsirkannya, semua diem aja. Jangan ada yang ngomong. Iya, ya kalau kan? nggak ada yang nafsir, jangan tafsir sembarangan. Loh, bukan termasuk jangan berbahasa roh juga, Pak. Itu, Pak. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri. Jadi Bapak jangan malah diumbar. Bapak tadi itu salah tuh, Bapak kayak orang gila kerasukan itu, Pak. Nah, Bapak tuh menghujat, membilang kerasukan. Enggak, Pak. Bapak yang sedang menyesatkan jemaatmu, Pak. Bahasa roh itu ayat saya sudah jelas. Bapak mau tunjukkan ayat yang mana lagi, Pak? Sudah dibilang ayatnya begini. Bapak mau langgar ini. Bapak yang tertulis saja sudah dilanggar. Bapak ngomong-ngomongin saya melakukan apa yang tertulis di Alkitab. Ya, ini yang tertulis begini, Pak. Bapak mau yang mana lagi? Kalau yang tertulis saja Bapak sudah langgar, gimana Bapak nggak sesat sama umat-umatnya sesat, Pak? Yang Bapak ngomong saja, saya sudah tunjukkan ayatnya, Bapak nggak mau. Bandel, keras kepala batu. Salah. Sudah saya tunjukkan ayatnya saja, Bapak masih kepala batu, Pak. Salah. Kok salah gimana? Ayatnya salah, Pak. Maksudnya ayatnya salah ini. Tahu yang salah menjelaskan. Ayatnya salah ini. Ayat dua artinya bagaimana? Coba Bapak sekarang artikan ayat ini. Bapak artikan ayat ini bagaimana? Haleluya. Iya, haleluya, Kirana Baso. Yang tidak mau rendah hati nih, ini. Oh, tidak mau rendah. Bapak yang kepala batu sudah ditunjukkan ayatnya saja masih kepala batu. Kalau orang penuh Roh Kudus ngomongnya sopan. Oh, malah sopan. Itu Tuhan Yesus ngomong apa? Terkutuklah celakalah. Itu si Yeremia bilang apa? Zakar babi pelinya apa itu? Pelinya kuda segala macam. Bapak gimana sih? Bapak ini munafik juga nih. Paul bilang saya kepala batu, Pak Paul mungkin batunya. Kok kepala batunya bagaimana? Ini ayatnya sudah begini, Pak. Sudah Bapak mau tafsiran apa lagi? Tafsiran Bapak ini? Nah itu sebab yang belum dibaptis Roh Kudus suka salah nafsir firman. Kok salah? Bapak yang penuh Roh Kudus nih, dengan Roh Kudusnya Bapak ini tafsirkan nih firmannya coba. Enggak, Pak Paul aja ngomong dulu. Loh, tadi saya nafsirkan katanya salah. Sekarang saya kasih kesempatan Bapak nafsirkan dengan karunia Roh Kudus versinya Bapak malah nyerah. Baik, saya jelaskan. Ya, kalau tidak ada yang menerjemahkan, menafsirkan. Pak, jangan ucuk-ucuk, Pak. Dari awal dulu. Tadi bilangnya apa? Dari ayat 27 dulu, jangan ucuk-ucuk, Pak. Haleluya, haleluya. Bapak sekolah Alkitab gak sih, Pak? Haleluya, saya sekolah sama Roh Kudus, baca Alkitab. Nah itu, Yesus saja sekolah rabinik, Pak. Bapak pinter sih. Yesus saja sekolah, Pak. Pendapat manusia aja, tafsiran manusia. Yesus itu sekolah, Pak. Kalau nggak sekolah nggak mungkin dipanggil rabi, Pak. Nggak bisa. Kok enggak gimana sih? Nah inilah akibat orang nggak sekolah nih. Kalau engkau diurapi tidak perlu diajarin orang lain. Nah inilah salahnya sesatnya kalian nih. Nggak mau diajar. Kalian tidak mau diajar, sok pinter. Yesus saja sekolah, Pak. Yesus saja sekolah, Pak. Kamu nggak mau sekolah. Para rasul itu nelayan-nelayan sekolah, Pak. Sekolah sama rabai yang namanya Yesus. Para rasul sekolah di sinagog yang gurunya namanya Rabai Yesua Hamasya. Selama 3,5 tahun dia belajar dengan sungguh. Bapak kepala batu nggak mau sekolah, tak ajarin bahasa asing segala macam. Bapak masih ngeyel. Diajarin ayat 27, Bapak mau nyegatnya langsung terakhirnya. Salah. Itu keminter soalnya. Salah. Bapak, ya. Nah, makanya Bapak tidak berbuah. Kalau saya tunjukkan Bapak buahnya apa sekarang? 0. Buah. Tidak berbuah. Apa maksudnya? Definisi buah, definisi apa? Alkitab sudah bilang namanya buah itu, kamu akan berbuah lebat, kata Tuhan Yesus. Ya. Dan Paulus berkata, buah roh, ada buah roh dan ada buah jiwa-jiwa. Nggak ngomong kasar. Siapa bilang ayatnya di mana, Pak? Nggak ngomong kasar segala macam. Itu Yeremia sama Yesus ngomongnya kasar minta ampun loh, Pak. Haleluya, nabi. Oh, haleluya. Yesus itu ngomongnya kasar sekali, celakalah, ahli waris keras sekali loh, Pak. Kamu anjing-anjing, ya kan? Ya kan, kasar loh Yesus ngomong loh. Yeremia itu ngomongnya peler kuda segala macam loh, Pak.
Ya jangan diturutin lah. Kok jadi turutin gimana? Oh, nah, Alkitab yang menulis begitu kok. Saya ini walaupun di desa kan hamba Tuhan. Nggak, Bapak ini bukan hamba Tuhan, Bapak ini hamba diri sendiri. Hamba Tuhan dari mana? Kalau Bapak hamba Tuhan, Bapak ikutin apa yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab. Kalau Bapak nggak nulis, Bapak itu tidak menuruti apa yang di dalam Alkitab, Bapak ngarang sendiri. Bapak ini hambanya siapa sih? Saya hamba Tuhan Yesus Kristus, jelas tegas. Mana Bapak nurutin perkataan di Alkitab ini? Bapak nggak turutin, Bapak bukan hamba Tuhan, Bapak hamba dirimu sendiri. Saya nggak tahu hambanya siapa Bapak ini nggak. Seorang hamba itu akan menuruti perkataan tuannya. Firman Tuhan berkata, seorang hamba akan menuruti perkataan tuannya. Bapak nurutin perkataan Tuhan yang mana? Sopan, begitu. Lo yang sopan mana? Bapak banyak orang sopan itu orang Islam sopan-sopan Pak, bajingan semua Pak. Saya kasar-kasar begini, tapi saya banyak kasih makan orang, Pak. Gimana, Pak? Yang bagus yang mana dong? Saya mau dengar. Iya, Bapak buahnya apa coba? Saya tanya, Bapak buahnya apa? Tanya buah. Iya. Saya juga pelayanan kesembuhan. Aduh, pelayanan kesembuhan. Tipu-tipu semua, Saya Pak. juga berbagi kasih dengan banyak orang di desa. Aduh. Saya juga memberitakan Injil di radio. Memberitakan Injil, Bapak memberitakan Injilnya dengan Bapak yang beritakan bukan Injil. Ini aja Bapak nggak percaya, mau Injil yang mana yang Bapak beritakan? Ini saja Bapak nggak percaya kok. Saya percaya. Mana Bapak nggak turutin kok, ini Bapak percaya gimana? Diturutin. Mana? Saya atur itu. Bapak aja ya. Bapak nurut gimana? Bapak bohong nih. Bapak terang-terangan ini loh, ayatnya bilang ini, Bapak bilangnya lain. Bapak ini hambanya siapa sih? Injil mana yang Bapak beritakan? Bapak beritakan Injil yang mana lagi nih? Gimana nih? Saya undang Pak Paul datang ke gereja saya. Injil yang mana yang Bapak beritakan? Ini saja Bapak nggak turutin. Injil karangan Bapak sendiri. Mujizat palsu. Nah, yang bilang saya tidak turutin siapa? Loh, tadi kan Bapak turut, tadi kan Bapak tadi pilih. Nah itu kan Bapak nggak nurutin itu. Kan dibilang nggak boleh berbahasa loh kalau nggak ada yang nafsirkan. Itu kan nggak boleh berbahasa loh kalau nggak ada yang nafsirkan. Bapak nggak nurutin sih, bandel sih Bapak sih. Enggak sih. Kalian sih mendahului Tuhan sih. Belum baptis Roh Kudus sudah ngajar-ngajar. Tuhan, saya baca Alkitab. Bapak baca apa tadi, Pak? Baca Alkitab. Nggak ada yang Bapak baca Alkitabnya. Karena Bapak tidak suka sekolah. Bapak kepala batu diajarin nggak mau. Mana Bapak baca? Bapak nggak baca tadi. Bapak sudah saya kasih bacaannya, saya suruh baca ulang. Bapak nggak mau. Enggak. Kok nggak bagaimana? Tadi Bapak maunya langsung terakhir. Saya bilang baca dari ayat 27, Pak. Bapak nggak mau, bandel. Enggak, saya tanya. Aja. Makanya saya tanya, kamu sekolah Alkitab di mana? Katanya nggak perlu sekolah Alkitab. Wah, Yesus aja sekolah Alkitab, Pak. Yesus aja sekolah Alkitab. Bapak ini lebih hebat dari Yesus nampaknya nih. Orang yang menyerang karya Roh Kudus, karunia Roh Kudus adalah hamba-hamba Tuhan yang nggak ngerti Roh Kudus. Mana Pak saya menyerang karunia Roh Kudus? Saya menyerang Bapak, bukan menyerang karunia Roh Kudus. Saya menyerang Bapak, bukan menyerang karunia Roh Kudus, Pak. Gimana sih Bapak? Saya enggak ada masalah. Loh, tadi Bapak tadi itu loh. Tadi yang pilih kan sudah bilang nggak boleh begitu, Pak. Baca dulu ayatnya. Siapa yang bilang pilih-pilih? Pak Paul aja ngomong. Bapak bilangnya apa tadi? Lu kan saya hanya ngikutin Bapak kan tadi kan? Pak Paul aja ngomongnya tadi. Saya masih menjelaskan. Jangan, ya, intinya Bapak itu diajar nggak mau dikasih tahu ayatnya jelas. Dari tadi saya sudah semua yang saya ngomong dasarnya ada Alkitabnya persis teksnya begitu. Tapi Bapak kan maunya ngarang kemana-mana, ngarang bebas kan, bikin majalah Si Kunjung yang baru. Pak Paul nggak bisa jawab saya. Haleluya. Mana yang nggak bisa dijawab? Semua sudah saya jawab. Sekarang saya tanya Bapak aja, Bapak yang nggak bisa jawab. Ayatnya mana Pak yang Bapak ngomong? Nggak ada semua. Roh Kudus Pak mana Paul. ada yang nggak bisa saya jawab Pak? Nggak ada yang nggak bisa saya jawab Pak. Semua pertanyaanmu itu bisa saya jawab semua. Ya. Bukan rema, bukan mana ada rema? Ayat itu sudah jelas. Yohanes 6 ayat 63 salah. Bapak salahkan Yesus aja kalau salah. Pak Paul Bapak salahkan Yesus Pak yang salah ngomong. Mungkin Yesus lagi kebelet berak. Mungkin Tuhan Yesus lagi kebelet berak itu lagi ngomong itu ya. Yohanes 6 ayat 63 ya. Iya Bapak yang bener aja Pak. Lihatnya Pak Paul. Ayatnya sudah jelas Pak. Yohanes 6 ayat 63 Pak. Ya, sudah tahu, saya sudah tahu Pak. Remaku adalah roh. Ya, sudah jelas ya. Enggak bisa. Kalian enggak bisa menguji. Enggak bisa roh. Gimana Bapak? Ayatnya mana Pak? Ayatnya mana? Kalau saya menghujat Roh Kudus saya sudah mati sekarang Pak. Bukan langsung mati, bukan.
bukan. Ada Terus waktunya. bagaimana dong? Bukan langsung mati gimana? Itu Ya, Herodes. dong. Ajar yang benar. Herodes itu mati, Pak. Tampar oleh malaikat. Begini Pak Paul, orang salah atau kurang sempurna menjalankan karunia Roh Kudus itu jangan langsung dihakimin gitu loh maksudnya. Bantu menjelaskan itu. Bukan dihakimi, Pak. Kalau yang salah harus bilang salah, Pak. Iya, tapi nggak dibilang sesat. Gilbert itu salah, Niko itu salah, Philip Mantova salah, harus saya bilang salah. Benny ini itu salah, harus saya bilang salah. Mereka bisa tidak sempurna dalam menjalankan karunia Roh Kudus. Bukan nggak sempurna, Pak. Mereka sudah sesat, Pak. Kok malah gimana? Jangan ngurang-ngurangin, Pak. Nah, Pak Roh Kudus berkata kepada saya bahwa Gilbert ini pendeta sesat, Tony Daud ini adalah penginjil sesat, Bapak adalah penginjil sesat. Roh Kudus yang bicara sama saya. Loh, Roh Kudus yang bilang sama saya kok. Ya tinggal jemaat aja menilai kan, yang sesat saya atau Anda kan. Dari buahnya kan kita tahu buahmu apa, buah saya apa. Kan begitu kan. Yesus berkata dari buahnya lah kita tahu pengajarannya kan. Nah, tinggal pengajaranmu yang buahnya apa, pengajaran saya buahnya apa. Mereka sesat ya, bingung saya dengan pengajaran. Buahmu itu apa, Pak? Makanya kan saya tanya buahmu itu apa. Makanya kita tahu pengajaranmu benar apa enggak. Buah saya apa, maka kita tahu pengajaran saya benar apa enggak. Gitu Pak ya. Semua kita punya buah, semua. Loh apanya? Kan saya sudah bilang Roh Kudus berkata kepada saya kalau Bapak tidak bertobat, Bapak akan masuk neraka loh Pak. Iya, kalau Bapak juga tidak bertobat, Bapak masuk neraka juga. Sama. Nah, tinggal kita buahnya yang mana Pak? Nah, buahnya Bapak yang lebih nyata atau buahnya saya yang lebih nyata? Sejahtera. Loh, kan Yesus berkata Bapak mau sangkal lagi. Yesus berkata dari buahnya lah kamu akan tahu pengajarannya. Di Galatia 5:22 itu loh. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak, fotonya siapa kok? Yang bener aja Bapak, jangan bercanda sama saya. Loh. Foto di belakang Bapak, fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak, kalau malah tanya jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Kok menghujat gundulmu peang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus? Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum, saya punya foto yang lain orang aku Tuhan Yesus loh Pak, beda lagi loh Pak. Saya cukup makan minum. Pak. Ini Pak, aku Bapak saya menghujat. Ini loh Pak, kata orang Amerika yang namanya Yesus yang ini loh Pak. Itu kan kata orang Amerika. Lah kata Bapak itu, kamu gimana yang Yesus yang mana nih? Ini fotonya Yesus Pak, bukan itu Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh. Bukan yang di foto di belakang itu Pak, ini fotonya Yesus nih Pak. Tuhan Yesus. Oh, itu bukan Tuhannya, beda sama yang ini Pak. Itu ada tulisannya. Loh, ini beda loh, Pak. Beda sama yang di fotonya di Bapak, beda. Paul aja berfoto bisa beda. Loh, kok Bapak foto bisa beda? Pak, yang foto yang di belakang Bapak sama yang di sini beda, Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Terima kasih. Bapak gimana sih? Makanya, Pak, jangan melampaui yang tertulis, Pak. Siapa bilang itu nih fotonya Tuhan Yesus? Nggak ada, ya. Saya berdoa supaya Bapak ya benar-benar menerima Roh Kudus yang benar ya. Nah, jangan kepala batu kalau dikasih tahu firman Tuhan sudah bilang apa, jangan dipleset-plesetin lagi, jangan diputer-puter kemana-mana lagi. Ya ini buat Anda semua nih karena sudah jam 6, jam 12.